Nah tiba-tiba si staf cowok ini itu narik rambutnya si Kujunyop ini itu belum berpacaran sejak dia itu putus sama Barbie. Kok Allah parah-parah banget. Ada Chol juga. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang lagi rame banget diperbincangkan oleh para K-popers. Apa aja sih yang lagi hot-hot topik nih? Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, aku mau sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya juga, serta like, comment, and share ya kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang hal yang terjadi di tahun 2019 itu kembali terblow up. Ini adalah salah satu insiden yang terjadi di Isak dan juga insiden ini membuat para fans itu menjadi patah hati. Oke. Jadi di sini ada salah satu member dari Luna yaitu Chu. Seperti yang dilihat di video, ini dia tuh lagi ngomong-ngomong sebenarnya sama teman, habis ngomong-ngomong gitu kan sama yang lainnya, kemudian datang staff. Nah, tiba-tiba si staff cowok ini itu narik rambutnya si Chuluna nih Cenggo. Dan melihat insiden itu banyak orang di sini merasa kayak kecewa, kesal dan juga marah sama si staff. Adapun untuk beberapa komentar dari para K-popers adalah seperti yang berikut ini. Coba kita lihat komentar mereka ya one by one. Oke, ada yang komentar, gue baru tahu ada kejadian begini di Isak. Oke, jadi banyak yang belum tahu ya. Ya kenapa harus tarik rambut gitu loh, kesel juga asliatnya. Isak mah emang udah break ya, keinget kasus Seventeen. Oh ya, what happened with Seventeen aku juga nggak tahu sih. Ini udah lama banget, sempat rame juga ya. Ini emang udah lama banget tahun 2019, tapi kembali terblow up ya di TikTok. Kirain bercandaan. No, kita nggak bisa seperti itu bercandaan ya, karena ekspresinya juga tidak terlihat seperti bercanda. Bukan manas-manasin ya. Kalau yang bercanda kan ekspresinya pasti senyum atau kayak gimana gitu ya kan. Tapi untuk staffnya juga tidak terlihat seperti itu ya. Ya nggak sih? Jadi kesimpulannya adalah banyak yang belum tahu tentang kasus ini. Dan buat yang bertanya-tanya kenapa banyak yang nggak tahu apa yang terjadi sama Chuluna pada saat itu. Jadi di tahun 2019 itu kan banyak kasus ya. Banyak kasus yang ya begitu deh guys. Banyak berita-berita yang buruk. Dan ini juga yang ngebuat hal ini menjadi tertutup gitu. Nggak banyak orang yang memberikan attention terhadap hal yang satu ini. Kalau sekarang mungkin jadi heboh banget ya kan. Tapi juga kembali terblow up gitu di TikTok. Dan buat yang belum tahu juga untuk staff dari Isak itu sudah meminta maaf. Adapun untuk permintaan maaf dari staffnya adalah seperti yang berikut ini. Langsung aja kita baca bersama-sama ya. Ini adalah staff Idol Star Athletic Championship tahun 2020 spesial tahun baru Imlek. Nah, pada tanggal 16 Desember kemarin, selama rekaman Isak 2020, salah satu member staff bertindak tidak sopan dengan menarik rambut dari Chu, member dari Luna sambil mempersiapkan wawancara. Nah, kami ingin meminta maaf dengan tulus kepada Chu Luna, semua personel terkait, serta para fans. Anggota staff ini juga sangat merenungkan perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf pribadinya yang tulus kepada Chu Luna. Sekali lagi, kami mohon maaf atas fakta bahwa kami menimbulkan ketidaknyamanan dan juga kekhawatiran pada banyak orang dikarenakan kelalaian staf kami. Dan kami juga berjanji untuk berhati-hati agar kejadian seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Oke, untuk hal yang satu ini juga sudah diklarifikasi dan juga sudah minta maaf ya stafnya. Well, dari kasus ini kita juga berharap semoga ini juga menjadi pelajaran bagi para staf, gak cuma staf Isak doang, tapi staf semua acara itu dapat memperlakukan para idol dengan baik. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua, ini juga lagi viral banget. Ini kisah cinta mereka yang menurut aku romantis banget ya, yaitu tentang Barbie Shu. Oke, jadi untuk Barbie Shu itu kan sebentar lagi akan menikah dengan DJ Ko Chun-yeop, penyanyi veteran atau DJ Ko Chun-yeop, juga dikenal sebagai member grup dari generasi pertama duo Electronic Clone. Baru-baru ini telah mengeluarkan pengumuman yang membuat para penggemar menjadi terkejut. Berita tersebut juga mengungkapkan bahwa ia telah mendaftarkan pernikahannya dengan aktris Taiwan Barbie Shu dan pasangan itu akan hidup bersama mulai dari sekarang. Adapun untuk Ko Chun-yeop itu menuliskan, "Saya akan menikah. Saya berniat untuk menikah simpul yang tidak dapat saya selesaikan dengan pacar saya sejak 20 tahun yang lalu. Saya mendengar tentang perceraiannya dan mencari nomornya dari 20 tahun yang lalu dan menghubunginya dengan iseng gitu. Beruntung nomornya itu masih sama. Kami berada di usia di mana kami tidak dapat membuang waktu kami lagi. Jadi saya pun menyarankan sama dia, ayo dong kita nikah gitu. Dan dia pun berkata yes. Jadi kami juga akan hidup bersama setelah mendaftarkan pernikahan kami. Tolong ya berikan selamat kepada pernikahanku yang terlambat." Wah, cukai, aku juga senang banget ya, serius. Kenapa aku senang? Karena gini guys ya, untuk kisah cinta mereka itu emang romantis banget gitu gak sih? Oke, aku ceritain dulu ya kisah cinta dari Barbie Shu ini. Sebenarnya untuk Barbie Shu dan juga Ko Chun-yeop itu udah pacaran
pacaran mereka itu lama banget. Dan untuk DJ Ko Junyoung dalam program Radio Star di tahun 2010 itu pernah mengaku bahwa berpacaran dengan Barbie Hsu. Ku sendiri itu bertemu dengan Barbie saat diundang ke Taiwan sebagai bintang tamu konser. Dan gak lama kemudian mereka pun mulai berpacaran. Namun hubungan tersebut hanya bertahan 1 tahun. Mereka pun putus karena agensi mereka juga melarang hubungan asmara. Dan pada akhirnya Barbie Hsu ini menikah dengan Wang Xiaofei di tahun 2010. Dari pernikahan itu, Barbie dikaruniai seorang putri dan juga putra. Namun sayang banget, kisah pernikahan dari Barbie juga tidak berjalan dengan mulus seperti itu. Mereka pada akhirnya bercerai, dan mantan suami dari Barbie itu dirumorkan telah berselingkuh. Dan ini juga yang menjadi penyebab kenapa mereka itu bercerai. Dan setelah mendengar bagaimana berita perceraian dari Barbie, barulah Ko Junyoung ini langsung hubungin Barbie gitu, dan ngajakin si Barbie, ayo kita nikah gitu. Dan setahu aku juga ya, setelah aku baca-baca juga, katanya untuk si Ko Junyoung ini itu belum berpacaran sejak dia itu putus sama Barbie. Jadi dia itu emang benar-benar jaga hatinya ini buat si Barbie. Dan mereka juga berpisah bukan dikarenakan apa-apa ya guys ya. Mereka juga berpisah dikarenakan larangan dari agensi yang melarang mereka untuk memiliki hubungan asmara seperti itu. Jadi dari dulu emang aturan di dunia entertainment memang sudah ketat ya, terutama bagi seorang idol. Apalagi untuk si Ko Junyoung, dia kan dulunya adalah tergabung dalam 2 grup. Makanya karena itulah ya aturan agensi juga kuat. Ini juga yang membuat hubungan mereka harus terpisah pada saat itu. Dan mungkin buat yang belum kenal sama Barbie Hsu ini adalah seorang aktris guys. Dia juga sudah membintangi banyak drama yang populer. Salah satu yang aku tahu adalah Mentor Garden. Dan segera setelah Ko Junyoung dan Barbie Hsu mengkonfirmasi pengumuman pernikahan mereka melalui media sosial, beberapa rumor mengklaim bahwa Barbie Hsu saat ini menghadapi perselisihan dari keluarganya. Namun pada tanggal 8 Maret, salah satu media Taiwan membantah rumor tersebut dengan mengatakan bahwa ibu dari Barbie Hsu tidak marah dengan berita tersebut. Baik ibu Hsu maupun kedua anaknya mengetahui fakta bahwa ia akan menikah denganku. Dan bahkan mereka juga senang dengan berita tersebut. Outlet media juga menambahkan bahwa Ko Junyoung dan Barbie Hsu berencana untuk membahas detail seputar pernikahan mereka. Seperti apakah keluarga mereka ke depannya dan juga di manakah mereka akan tinggal. Apakah itu di Korea ataupun Taiwan. Menurut berbagai laporan dari media Korea pada tanggal 9 Maret, Ko Junyoung juga sebenarnya dijadwalkan terbang ke Taiwan hari ini. Dia juga berencana untuk bertemu dengan Hsu dan keluarganya setelah mengambil bagian dalam semua tindakan karantina yang diperlukan. Well, kita harapkan semoga semuanya dilancarkan, semoga mereka juga dapat dipersatukan kembali, semoga hubungan mereka langgeng. Dan ini juga menjadi salah satu contoh ya, bahwa yang namanya jodoh itu pasti akan bertemu gitu. Dan guys, untuk berita terakhir, ini ada berita yang kurang menyenangkan sebenarnya ya. Jadi baru-baru ini banyak netizen Indonesia yang mengaku malu gitu melihat beberapa netizen yang telah memberikan beberapa komentar-komentar yang agak kurang menyenangkan terhadap salah satu tiktokers dari Korea. Nah, langsung aja kita lihat apa yang terjadi. Oke, ini dia. Oke, ada yang komen-komennya parah banget. Ada yang ya ampun, ada yang juga meme. Astagfirullahaladzim. Oke, parah sih. Tapi yang lain-lain juga biasa sih ya, kan nulis nama gitu ya kan, Nisa, Tina, Ripi, Aya gitu ya kan biasa. Tapi yang untuk ngirim-ngirim kata-kata seperti itu menurut aku emang udah parah banget sih ya kan. Apalagi ini kan yang lihat juga bukan orang Indonesia doang gitu kan. Ini kan tiktokers Korea yang mana viewers dia juga sudah ke global gitu loh guys. Artinya gak hanya di Korea, gak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia yang lain. Takutnya ya orang-orang yang berada di belahan dunia yang lain itu mikirnya, kok orang Indonesia kasar-kasar banget ya komentarnya. Kenapa harus nyebutin kata-kata tersebut? Ngerti nggak? Mungkin kalau kalian denger ini biasa, itu biasa gitu kan. Tapi kalau orang lain kan yang belum paham gitu ya kan dengan jokes dari kalian-kalian, takutnya mereka itu akan nganggep, wow, ini kasar gitu. Ngerti nggak? Dan Cinggu untuk tiktokersnya itu mengatakan seperti ini. Aku sebenarnya sangat kecewa untuk waktu ini, tapi thank you loh buat banyak orang yang sudah ngebantu aku dan juga sudah ngebuat aku menghapus banyak kata-kata buruk. Sekarang aku tahu juga bahwa banyak banget kata-kata buruk dari Indonesia seperti itu. Habis itu dibalas nih pakai bahasa Indonesia. Jangan dibaca dan dipikirin komentar yang membuat kamu nggak enak. Baca aja komentar orang-orang baik yang mau membenarkan grammar kamu. Jaga ketekan bro ya, etika dijaga ketika mengetik maupun berbicara. Akhirnya ada yang speak up. Malu banget loh aku. Itu sama aja kayak malu-maluin negara sendiri, tahu nggak sih? Mau heran Indonesia, nggak jadi heran deh. Dan untuk si Koreana ini juga kembali membuat sebuah video TikTok seperti itu. Adapun untuk video TikToknya seperti ini. I wrote people's name on live. After this live, what's going on? Why are so many people tagging me? Jadi dia itu katanya sudah menulis beberapa nama saat dia live, dan setelah dia tulis banyak orang yang nge-tag dia gitu.
Some Indonesia, beberapa orang Indonesia itu banyak memberikan aku kata-kata yang buruk untuk ditulis, but other Indonesian told me the truth later. Dan pada akhirnya aku juga menghapus kata-kata buruk tersebut dengan pemberitahuan dari orang-orang Indonesia yang baik, seperti itu. Emang banyak sih orang-orang Indonesia yang baik gitu. Oh my god, ini banyak banget guys yang dicoret sama dia. Oke, ini banyak banget. Iya ya, bukan hanya satu doang loh. Banyak banget kata-kata kok. Ih, Allah, parah-parah banget. Ada col juga. Ih, parah banget yang ditulis. Oh my god, banyak banget. Dan katanya, don't worry, I still love Indonesia and I know a lot of bad words in the Indonesian language now. But at least dari hal ini kita juga dapat tahu bahwa banyak juga orang-orang Indonesia yang baik gitu ya kan. Meskipun mungkin dari orang-orang tadi itu memberikan kata-kata yang agak buruk seperti itu, yang mana tujuan mereka juga mungkin pada awalnya bercandaan seperti itu ya kan. Tapi kita juga perlu digaris bawahi ya, nggak semua orang Indonesia seperti itu. Buktinya tadi banyak banget orang Indonesia yang nge-tag si kakaknya, "Kak, itu katanya nggak bagus loh." Ini berarti menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia yang peduli. Jangan ngelihat yang buruknya doang, tapi kita juga lihat yang baiknya. Banyak banget orang Indonesia yang peduli sama kakaknya dan juga nge-tag kakaknya. Coba kalau orang Indonesia nggak peduli, biarin aja deh, siapa sih dia gitu kan. Tapi kita ngelihat banyak loh yang peduli sama si kakaknya dan juga memberikan hal tersebut kepada si kakaknya. Memberitahu maksudku. Dan cenggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Nah, sekian aja untuk hari ini ya. See you next time di video berikutnya. I'm Mr. pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.